Halo guys, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan dibanyakan rezekinya. Oke brother, langsung aja mungkin ya. Oke, check it out nih. Gimana ya rasanya kalau kita bisa ketemu robot canggih kayak Mechabot? Mungkin bakal seru banget. Di awal-awal cerita kita dipertemukan oleh seorang bocah bernama Amato yang akan pergi ke sekolahan bersama robot bernama Mechabot. Namun, saat perjalanan ia menuju di sekolahan, Mechabot mendeteksi bahwa terdapat banyak robot jahat yang berada di depan mereka. Amato yang mengetahui hal tersebut pun lantas langsung menitipkan tas sekolahnya kepada Pian, lalu pergi memberantas robot jahat yang terdeteksi robot di sana nih. Melihat begitu arogannya robot Koncos di sana, Amato pun langsung bermekanisasi dengan Mechabot dan kemudian bertarung melawan robot Koncos tersebut. Awalnya Amato dapat mengalahkan robot tersebut dengan sangat mudah, tetapi secara tiba-tiba para robot Koncos yang menyamar di sana mulai menampakkan diri mereka nih. Sekaligus bersatu guna mengalahkan Amato dan Mechabot di sana. Beruntung Mechabot berhasil menang telak melawan para robot Koncos yang sangat rusuh itu. Dan kemudian Amato pun menyuruh para robot Koncos untuk bertanggung jawab atas semua kerusuhannya yang telah mereka lakukan di tengah kota. Namun tanpa disadari nih, Amato pun jadi terlambat di sekolahnya, dan ia pun harus merasakan hukuman dari guru Jimmy yang sangat gilir di kelasnya. Di kedai Paman Ahbeng terlihat robot jahat yang bisa membekukan sesuatu benda di sekitarnya nih. Kemudian Shin pun berganti memperlihatkan Amato bersama keluarganya yang sedang makan bersama seperti keluarga cemara. Tak lama kemudian Pian pun datang buat nyamperin Amato, karena mereka memiliki rencana bersama untuk pergi ke suatu pantai sebelumnya. Lalu sembari menunggu Amato yang sedang sarapan bersama keluarganya, Pian malah terpaksa menghadapi kegaduhan yang robot Koncos lakukan di gudang Amato nih. Nah, Amato yang mendengar kegaduhan tersebut pun langsung menyudahi sarapannya, terus langsung pergi ke gudang dengan tujuan akan menenangkan para robot Koncos di sana nih. Beruntung para robot Koncos yang diprogram untuk selalu mengerjakan segala sesuatu proyek, kini akhirnya terdiam datang rusuh lagi. Dikarenakan Amato memberi tugas mereka yaitu untuk membangun ruangan yang canggih di gudang pribadinya. Setelah hal tersebut mereka pun segera pergi sesuai rencana sebelumnya, yaitu santai sambil menikmati pantai. Namun belum lama mereka berangkat ke rumahnya Amato. Secara tiba-tiba mereka terpeleset dikarenakan di halangan yang bersalju.
Nah, tak hanya jalanan bersalju saja. Di sana mereka juga menemukan Paman Ji bersama Paman Abeng yang telah membeku seperti air yang dimasukkan ke dalam freezer. Di sana Paman Abeng pun menjelaskan kepada mereka kalau semua perbuatan ini dilakukan oleh robot jahat yang bisa membekukan apapun di hadapannya nih. Tanpa basa-basi, Amato yang mendengar hal tersebut pun langsung bermekanisasi dengan Mekabot guna mencari sang robot jahat tersebut. Di perjalanan saat mereka hampir sampai keberadaan robot jahat, secara tiba-tiba Mekabot mengenali bahwa robot itu bernama Senjuku. Dan mereka telah berteman dengan baik saat berada di luar angkasa dahulu kala. Akan tetapi karena Senjuku terlebih dulu menyerang Mekabot, akhirnya Mekabot pun mulai bermekanisasi dan kemudian bertarung melawan Senjuku di sana nih. Sayangnya mereka semua bukan tandingan dari robot Senjuku yang bisa membekukan apapun di hadapannya dengan seketika. Kemudian robot Senkuju pun melanjutkan perjalanannya, yaitu membukukan seluruh kota agar dingin seperti Thomas Shelby. Beruntung di sana tiba-tiba muncul teman Amato yang kerap dipanggil dengan Dim, dan kemudian langsung bantunya agar keluar dari es yang dibuat robot Senkuju sebelumnya. Mereka yang kini berhasil keluar dari es tersebut pun lantas langsung pergi ke simpang Mohiba. Karena menurut informasi temannya yang bernama Mara, kini robot tersebut sedang merusuh di sana. Akhirnya berkat pemikiran Amato yang sangat encer, Senjuku pun berhasil dikalahkan dengan dibekukan ke dalam es. Dan kemudian mereka kembali pulang ke rumah Amato untuk menambahkan Senjuku ke dalam koleksi robot jahat yang telah ia kalahkan nih. Selang waktu berlalu di sebuah hutan yang sangat indah, kita diperlihatkan Amato bersama Pian yang melancarkan aksinya, yaitu menangkap robot angsa si pencuri pintu. Nah, robot angsa tersebut udah sangat viral dan meresahkan kotanya karena doyan banget nih nyolongin pintu rumah para warga. Amato sebagai pahlawan kota yang selalu menginginkan kedamaian pun lantas langsung beraksi guna menghentikan aksi jahat si robot angsa tersebut nih. Sayangnya saat robot angsa berhasil masuk ke dalam perangkap Amato, di sana secara tiba-tiba Mekabot sedang asik bermain sendiri dan membuat aksi penangkapan robot angsa menjadi gagal total nih. Amato yang seharusnya berhasil menangkap robot angsa dengan sangat mudah, akhirnya terpaksa harus bertarung dengan serius melawan robot angsa di sana. Beruntung Amato berhasil mengalahkannya nih. Namun saat si robot angsa akan dimasukkan ke dalam gudang koleksi para robot jahat, terlihat dengan sangat jelas kalau tempat tinggal Amato kini udah gak muat lagi buat menyimpan para robot jahat yang telah ia taklukkan.
Kemudian di sana secara tiba-tiba sistem Megabot error, lalu mengharuskan Amato untuk membawanya ke awal mula di mana ia menemukan Megabot nih. Sampainya di sana, Amato bersama Pian pun lantas membawa Megabot ke tempat perbaikan. Akan tetapi sistem di dalam pesawat luar angkasa tersebut mendeteksi keberadaan dari Amato dan mengira kalau Amato itu adalah seorang penyusup nih. Dan karena kejadian tersebut, Amato yang tak memiliki kekuatan Megabot pun terpaksa harus melawan sistem yang ada di depannya. Beruntung saat Amato berhasil lolos membawa Megabot ke tempat perbaikan di sana, sistem Rubiga yang telah mentransformasi menjadi robot secara tiba-tiba luluh dengan kebaikan yang dilakukan Amato nih, yaitu memperbaiki Megabot. Hingga pada akhirnya mereka pun saling berteman satu sama lain. Bahkan Rubiga juga meminta tolong kepada Amato untuk menangkap para robot tawanan yang sedang bersembunyi di dalam kota. Mendengar Rubiga yang membutuhkan bantuannya, Amato pun langsung bersemangat untuk menangkap tawanan tersebut. Tak hanya itu, robot Rubiga juga langsung mentransformasikan sistem miliknya kepada mekaniser Amato, yang membuat mekaniser miliknya selangkah lebih maju dari sebelumnya nih. Dan kemudian Megamato pun mempersiapkan dirinya untuk menjalankan dari sistem Rubiga. Di perpustakaan sekolah terlihat Pak Guru Jimmy yang sedang mengambil buku robotik untuk diajarkan murid-muridnya saat pelajaran nanti. Namun seketika pintu perpustakaan terkunci dengan otomatis dan tiba-tiba ruangan di sana menjadi gelap bersama dengan munculnya sosok robot jahat yang belum diketahui identitasnya. Kemudian di saat jam pelajaran mulai tiba, anak-anak kelas pun bersiap untuk menyapa kedatangan Pak Jimmy di kelas. Tapi bukannya Pak Jimmy yang datang di sana, melainkan Amato yang kebiasaan masuk telat ke dalam kelas Pak Jimmy. Para murid pun mulai mencurigai hal janggal yang terjadi pada Pak Jimmy, karena pada dasarnya Pak Jimmy adalah guru killer yang tak pernah terlambat dan tak pernah absen sekalipun. Kemudian secara tiba-tiba mekanisme milik Amato pun mulai mendeteksi keberadaan dari robot jahat yang ada di perpustakaan. Mereka yang melihat informasi tersebut pun lantas segera pergi ke perpustakaan secara bersamaan untuk mencari keberadaan Pak Jimmy yang hilang secara misterius nih. Dan benar aja nih, belum lama mereka berada di dalam perpustakaan, tiba-tiba hal yang Pak Jimmy rasakan sebelumnya kini terjadi kepada mereka semua. Di sana robot jahat yang bernama Messi pun mulai menunjukkan sosoknya dan kemudian memulai permainan labirin yang telah ia buat guna menyesatkan orang di dalamnya. Beruntung di saat mereka semua mulai terpojok oleh labirin yang dibuat, Imishi marah secara tiba-tiba berhasil memecahkan teka-teki tersebut. Namun itu semua hanya permainan awal dari robot Imishi.
sebab mereka semua kini dipaksa untuk melanjutkan ke permainan selanjutnya. Karena dirasa sudah kesal oleh tantangan labirin yang telah dibuat oleh robot emisi, Amata pun langsung menanyakan keberadaan emisi kepada sistem Rubicani. Setelah mengetahui lokasi emisi yang berada di pojok labirin, Amata bersama kawan-kawan pun langsung pergi menuju lokasi tersebut. Dan di sana demi menyelamatkan Pak Jimmy bersama Pian, Amata pun langsung bermekanisasi dengan Megabot, kemudian mengakhiri tantangan yang telah dibuat oleh robot emisi ini. Beruntung Amata berhasil dengan tepat waktu menyelamatkan Pak Jimmy bersama Pian, sekaligus mengalahkan robot emisi dan memenjarakannya di bendera yang telah Rubika buat. Dan pada akhirnya Pak Jimmy bersama Pian pun berhasil diselamatkan. Akan tetapi nih, Pak Jimmy masih belum percaya kalau Amato itu adalah Megamoto yang telah menyelamatkan dirinya di labirin tadi nih. Terus bukannya mendapatkan terima kasih dari guru killernya itu, Amato bersama Megabot pun malah harus merasakan hukuman yang sangat menyebalkan dari Pak Guru Jimmy di depan kelasnya nih. Nah, itu dia teman-teman alur dari series Megamoto. Gimana nih menurut kalian tentang Megamoto yang memberantas robot-robot jahat dari luar angkasa? Keren bukan? Oke brother, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Dan ingat, jangan lupa like-nya dan subscribe-nya. Oke, bye-bye brotherku.